Nabi Muhammad lahir di Makkah hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'id. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Hadijah. Perkenalan Muhammad dengan Hadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua, membuat Hadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya yakni melamar Muhammad. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Hadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam Gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah yakni surah Al-Alaq 1:4. Memasuki zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi kadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah yakni surat Az-Zumar ayat 30. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah.
Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Sang Pejuang Hemat oleh Muhammad Imarah berisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga wafat.